Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofitri dengan NIM C1B023083, ruang R003, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, dosen pengampu Bambang Purnomo SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan studi kasus tentang implementasi CRM pada UMKM, sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Jambi, kedai kopi Simpang Jelutung sedang mempertimbangkan atau baru saja mengimplementasikan sistem CRM sederhana. Nah, yang pertama, identifikasi tantangan utama UMKM tersebut dalam mengelola hubungan pelanggan sebelum atau setelah implementasi CRM. Sebelum implementasi CRM, yang pertama ada kurangnya pencatatan data pelanggan yang terstruktur. UMKM seperti kedai kopi seringkali mengandalkan metode pencatatan manual atau bahkan ingatan staf. Hal ini menyebabkan data pelanggan tersebar dan sulit diakses, menghambat kemampuan untuk memahami preferensi dan riwayat pembelian pelanggan. Akibatnya, personalisasi layanan menjadi sulit dilakukan dan program loyalitas tidak dapat dikelola secara efektif. Yang kedua, kesulitan melacak preferensi dan riwayat pembelian. Tanpa sistem terpusat, sulit untuk mengidentifikasi pelanggan setia dan memahami pola pembelian mereka. Hal ini menghambat kemampuan untuk menawarkan promosi yang relevan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, ada komunikasi yang tidak personal, yaitu pelanggan menerima perlakuan yang sama tanpa memandang frekuensi kunjungan atau preferensi individu. Hal ini dapat menyebabkan pelanggan merasa tidak dihargai dan mengurangi loyalitas mereka. Dan yang terakhir, kurangnya analisis data pelanggan. Tanpa data yang terstruktur, sulit untuk mengidentifikasi tren, pola pembelian, atau area yang perlu ditingkatkan. Hal ini menghambat kemampuan untuk membuat keputusan bisnis yang berdasarkan data. Setelah implementasi CRM potensial, yang pertama ada adaptasi staf. Staf mungkin mengalami kesulitan dalam mempelajari dan menggunakan sistem CRM baru. Hal ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas sementara dan resistensi terhadap perubahan. Yang kedua, integrasi data. Menggabungkan data dari berbagai sumber, kasir, media sosial, dan lain-lain bisa menjadi tantangan. Hal ini membutuhkan waktu dan keahlian teknis. Yang ketiga, biaya. Implementasi dan pemeliharaan CRM bisa menjadi beban finansial bagi UMKM dengan sumber yang terbatas. Hal ini membutuhkan perencanaan anggaran yang cermat. Yang keempat, keterbatasan sumber daya manusia. Pengelolaan dan analisis data CRM membutuhkan waktu dan keahlian. UMKM mungkin tidak memiliki staf yang cukup untuk menangani tugas-tugas ini. Dan yang terakhir, yang kelima, masalah teknis. Gangguan teknis pada sistem CRM dapat menghambat operasional. Hal ini membutuhkan dukungan teknis yang handal. Studi kasus yang kedua menganalisis bagaimana fitur-fitur dasar CRM, misalnya manajemen kontak, pelacakan interaksi, pengelolaan penjual sederhana, dapat membantu mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama ada dengan manajemen kontak. CRM memungkinkan kedai kopi untuk menyimpan informasi pelanggan secara terstruktur seperti nama, nomor telepon, alamat email, dan preferensi. Dengan data yang terorganisir, staf dapat dengan mudah mengakses informasi pelanggan saat berinteraksi. CRM juga dapat digunakan untuk mencatat tanggal lahir pelanggan sehingga kedai kopi dapat mengirimkan ucapan selamat ulang tahun atau penawaran khusus. Nah, dengan adanya manajemen kontak ini dapat mengatasi masalah kurangnya pencatatan data pelanggan yang terstruktur, memfasilitasi personalisasi komunikasi dan penawaran, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan informasi pelanggan. Pelacakan interaksi. CRM mencatat setiap interaksi pelanggan dengan kedai kopi seperti pembelian, keluhan, umpan balik, dan partisipasi dalam program loyalitas. Riwayat interaksi ini memberikan gambaran lengkap tentang perilaku dan preferensi pelanggan. Mengatasi tantangan, memudahkan pelacakan preferensi dan riwayat pembelian pelanggan, meningkatkan pemahaman tentang perilaku pelanggan, memungkinkan respon yang lebih cepat dan tepat terhadap keluhan pelanggan. Yang terakhir, pengelolaan penjualan sederhana. CRM dapat digunakan untuk melacak transaksi penjualan, mengidentifikasi produk terlaris, dan menganalisis tren pembelian.
Informasi ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan inventaris, menyesuaikan menu, dan merancang promosi yang efektif. Mengatasi tantangan yaitu dengan membantu dalam mengidentifikasi tren pembelian pelanggan, memungkinkan pengelolaan program loyalitas yang lebih efektif, dan meningkatkan efektivitas promosi dan pemasaran. Studi kasus yang ketiga, evaluasi potensi, manfaat, dan kendala yang mungkin dihadapi UMKM dalam menggunakan CRM dengan sumber daya yang terbatas. Adapun potensi manfaat penggunaan CRM sederhana bagi kedai kopi Simpang Jelutung. Yang pertama, personalisasi layanan dan pemasaran. Manfaatnya, dengan pemahaman yang lebih baik tentang pelanggan, kedai kopi dapat memberikan layanan yang lebih personal dan relevan. Ini juga memungkinkan untuk melakukan pemasaran yang lebih target. Yang kedua, peningkatan loyalitas pelanggan. Manfaatnya, layanan yang personal dan program loyalitas yang terkelola melalui CRM walaupun sederhana dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, mendorong mereka untuk kembali lagi. Yang terakhir, pengambilan keputusan yang lebih baik. Manfaatnya, data yang terkumpul dalam CRM, meskipun sederhana, dapat memberikan insight mengenai tren, penjualan, produk terlaris, dan perilaku pelanggan. Informasi ini dapat membantu pemilik kedai kopi dalam membuat keputusan yang lebih tepat terkait menu, promosi, dan inventaris. Adapun kendala yang mungkin dihadapi UMKM kedai kopi Simpang Jelutung dalam menggunakan CRM dengan sumber daya terbatas. Yang pertama, biaya implementasi dan pemeliharaan. Kendalanya, meskipun mencari sistem CRM sederhana, tetap ada biaya yang terlibat baik untuk perangkat lunak seperti langganan bulan atau tahunan maupun perangkat keras jika diperlukan. Biaya pemeliharaan dan potensi biaya tambahan untuk fitur yang lebih canggih di masa depan juga perlu dipertimbangkan. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan keahlian. Kendalanya, staf UMKM mungkin tidak memiliki pengalaman atau keahlian dalam menggunakan sistem CRM. Proses pembelajaran dan adaptasi bisa memakan waktu dan tenaga. Yang ketiga, keamanan dan privasi data. Kendalanya, pengelolaan data pelanggan memerlukan perhatian terhadap keamanan dan privasi. UMKM perlu memastikan bahwa sistem CRM yang digunakan aman dan mematuhi peraturan perlindungan data yang berlaku. Walaupun mungkin belum terlalu kuat untuk skala UMKM di Indonesia, kesadaran akan hal ini sangatlah penting. Yang terakhir, keterbatasan fitur pada CRM sederhana. Kendalanya, CRM sederhana mungkin tidak memiliki semua fitur canggih yang ditawarkan oleh sistem yang lebih mahal. Kedai kopi perlu mengidentifikasi fitur-fitur paling penting yang dibutuhkan dan memastikan CRM yang dipilihnya memilikinya. Studi kasus yang keempat, berikan rekomendasi spesifik tentang bagaimana UMKM tersebut dapat memaksimalkan penggunaan CRM untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan pertumbuhan bisnis. Berikut adalah rekomendasi spesifik untuk kedai kopi Simpang Jelutung agar dapat memaksimalkan penggunaan CRM dalam meningkatkan loyalitas pelanggan dan pertumbuhan bisnis. Yang pertama, pemilihan dan implementasi CRM yang tepat. Untuk UMKM dengan sumber daya terbatas, pilihlah CRM yang mudah digunakan dan sesuai dengan anggaran. Fokus pada fitur-fitur dasar yang paling relevan seperti manajemen kontak, pelacakan interaksi, dan pengelolaan penjualan sederhana. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan staf. Berikut pelatihan yang memadai kepada staf tentang cara menggunakan semua fitur CRM. Pastikan staf memahami manfaat CRM dan bagaimana CRM dapat membantu mereka dalam pekerjaan sehari-hari. Yang ketiga, pengelolaan data pelanggan yang efektif. Integrasikan data dari berbagai sumber seperti sistem kasir, media sosial, dan formulir pendaftaran pelanggan. Pastikan data yang dimasukkan akurat dan terbaru. Yang keempat, personalisasi komunikasi dan penawaran. Gunakan data CRM untuk menyapa pelanggan dengan nama mereka dan mengingat preferensi mereka. Kirimkan email atau SMS promosi yang relevan dengan minat pelanggan. Yang terakhir, program loyalitas yang menarik. Buat program loyalitas yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan. Berikan poin atau hadiah untuk setiap pembelian atau interaksi dengan kedai kopi. Berikan bonus kejutan kepada pelanggan setia.
Itulah yang dapat saya sampaikan dalam menjelaskan studi kasus mengenai implementasi CRM pada UMKM di Kota Jambi, Kedai Kopi Simpang Julutung. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Saya Sofitri pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.